Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Bolo Semanat. Alhamdulillah kita bersama dengan Bapak Kepala Bidang Urais Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Zainul Fatah. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dan Mas Bayu Mas Ihsan Bayu Merdeka dari Biro Perencanaan Kementerian Agama RI. Selamat malam Mas Bayu. Malam. Selamat malam. Pak Kabid dalam hal ini sebagai representasi Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Tengah, kita mengetahui bahwa program prioritas yang dicanangkan oleh Gusmen adalah revitalisasi KUA. Nah, menurut Bapak Kabid, bagaimana implementasi dari revitalisasi KUA tersebut dan apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat pada umumnya dari program revitalisasi KUA ini? Baik, revitalisasi KUA ini adalah program untuk mengembalikan program KUA yang banyak, yang sementara ini dilihat oleh masyarakat hanya satu perkawinan. Padahal KUA itu mempunyai banyak sekali tusi, di samping perkawinan juga ada tusi terkait dengan wakaf, tusi terkait dengan zakat, tusi terkait dengan masjid, tusi terkait dengan pembinaan syariah, dan juga tusi terkait dengan pembinaan manasik haji. Jadi tusi-tusi itu kemudian akan dimunculkan di KUA supaya masyarakat tahu bahwa KUA itu tidak hanya ngurusi nikah saja, tapi juga ngurusi ada tusi-tusi yang lain itu, supaya masyarakat itu tahu. Dan kita nanti harapannya dengan KUA direvitalisasi, masyarakat akan mendapat banyak manfaat dari KUA yang sudah direvitalisasi. Datang ke KUA bukan untuk mendaftar nikah, bisa jadi datang ke KUA untuk mendaftar mewakafkan tanah, atau datang ke KUA untuk membayar zakat, karena akan dibentuk UPJ di tingkat kecamatan. Jadi tusi-tusi yang bagus itu nanti akan muncul di KUA. Nah, harapannya KUA-KUA se-Indonesia itu direvitalisasi. Tapi karena anggaran masih terbatas, beberapa KUA sebagai pionir-pionir didahulukan untuk menjadi contoh bagi KUA-KUA yang lain. Jadi meskipun KUA Karimun Jawa ini belum ditunjuk sebagai KUA revitalisasi, tapi bisa mencontoh pada KUA yang ada di Jepara yang sudah direvitalisasi, bagaimana pola pelaksanaannya, bagaimana penataan ruangannya, bagaimana penataan SDM-nya, bisa dicontoh di KUA Karimun Jawa. Nah, itu sajalah nanti yang menjadi tugas dari Kasibimas untuk mengembangkan KUA revitalisasi yang ada di daratan Jepara, ditarik ke Karimun Jawa. Ya, terima kasih Pak Kabid. Terkait dengan Karimun Jawa ini sebagai sebuah destinasi wisata yang tentunya mendapatkan kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, pada realitasnya wisatawan luar negeri ini banyak yang stay di sini dalam waktu yang lama, bisa bulanan, bisa tahunan, dan bahkan menjadi terjadi akulturasi. Dia tinggal di sini, bisa mendaftarkan nikah di sini karena sudah ada jalinan cinta. Nah, apakah ini sebagai sebuah perkawinan campuran ada syarat-syarat khusus dari WNA tersebut untuk bisa mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya di KUA Karimun Jawa ini pada khususnya? Gimana Pak? Kembali ke Karimun Jawa, karena Karimun Jawa ini kecamatan yang khusus, berada di pulau khusus. Dan karena ini juga menjadi pulau di mana banyak wisatawan asing datang, maka KUA menjadi tempat yang strategis untuk memberikan informasi kepada mereka yang datang di Karimun Jawa bahwa di Karimun Jawa ini ada yang namanya KUA yang mempunyai tusi ini. Tusi-tusi yang itu kemudian ditampilkan di KUA Karimun Jawa, informasi yang penting terkait dengan layanan masyarakat di bidang urusan agama Islam. Nah, terkait dengan perkawinan campuran antara masyarakat asing dengan masyarakat Indonesia yang dilaksanakan di Karimun Jawa, tentu saja mengikuti aturan-aturan sebagaimana yang sudah ditentukan. Mereka harus punya dokumen-dokumen dari negaranya, kemudian mendapatkan rekomendasi dari kedutaan
mereka di Indonesia. Kita juga selaku warga negara juga mempunyai dokumen-dokumen, kemudian didaftarkan di KUA, mengikuti aturan dan dilaksanakan catatan. Berarti regulasinya sudah ada ya Pak? Sudah ada. Tentang persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh WNA tersebut ya? Sudah ada, tinggal kita mengikuti. Tinggal mengikuti saja ya. Oke Pak. Selain itu, Karimun Jawa mendapatkan potensi apa ya? Tantangan nih Pak. Potensi tantangan terkait dengan budaya, terkait dengan pergaulan yang ditimbulkan dari para wisatawan. Nah, Karimun Jawa ini sebagai daerah yang religiusitasnya sangat tinggi Pak, yaitu Islam. Nah, maka dengan datangnya wisatawan-wisatawan itu, otomatis akan terjadi percampuran budaya. Percampuran budaya karena mereka stay di sini agak lama, otomatis pergaulan yang akan dibawa dari daerah tertentu di sini berbeda dengan daerah Karimun Jawa. Nah, ini tips-tips apa yang bisa diberikan untuk bagaimana masyarakat Karimun Jawa bisa tetap berpegang teguh pada budayanya dan justru bisa memperlihatkan bahwa masyarakat Karimun Jawa mempunyai budaya yang luhur yang harus dihormati, harus dihargai dan bermartabat gitu. Kembali ke Tusi KUA, di mana di KUA itu ada yang namanya pegawai, yang ada namanya penyuluh agama, PNS maupun penyuluh agama non PNS. KUA mempunyai peran besar sebagai agen untuk mempertahankan budaya yang sudah baik di Karimun Jawa ini. Yang kemudian budaya itu dipertahankan oleh masyarakat melalui teman-teman kita, para penyuluh agama non PNS. Masing-masing kan punya binaan. Ya, betul. Majelis-majelis itu budaya yang sudah berjalan kayak majelisan, kemudian sholawatan, kemudian tahlilan, itu budaya-budaya yang ada di sini. Jangan sampai datangnya orang asing itu kemudian budaya itu hilang. Yang seharusnya orang asing datang ke sini, apalagi orang asing itu dari Arab Saudi mungkin dari mana, kok ternyata Islam sampai di sini ya. Ngapa nyebrang Islam datang di sini kapan, ya, dan betul, siapa yang membawa, kok bisa bertahan sampai sekarang ini, karena budaya-budaya sudah muncul sejak awal dan dipertahankan oleh masyarakat Indonesia. Lah, teman-teman kita di penyuluh agama itu yang non PNS punya peran besar untuk mempertahankan budaya yang sudah jalan sejak dahulu itu sampai kapanpun tidak akan tergoyahkan selama kita selalu membentengi dengan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah kita laksanakan. Nanti malah orang-orang asing datang ke Karimun Jawa itu malah merasa gumun bahasa Indonesia apa? Wah, ternyata budaya Islam itu di sini sudah jalan sejak lama. Iya. Ya, penyuluh agama lah kita andalkan untuk itu. Oke Pak, terkait dengan penyuluh non PNS ini Pak, ini kan tahun 2024 bersamaan dengan berakhirnya SK yang mereka terima sebagai penyuluh non PNS, yang padahal negara ini sudah akan memberhentikan sebagai tenaga honorer ya, Mas Bayu ya. Nah, ini bagaimana untuk tadi tugas penyuluh non PNS-nya ini seperti apa? Apakah tetap berjalan atau diangkat sebagai P3K semua atau bagaimana? Harapannya sih penyuluh agama diangkat sebagai P3K semua, harapannya. Ya. Tapi kenyataannya memang hanya sebagian besar yang memenuhi persyaratan untuk bisa diangkat menjadi penyuluh agama P3K. Nah, sementara kebutuhan kita terhadap menstabilkan agama Islam di suatu wilayah, kita membutuhkan tenaga-tenaga penyuluh agama supaya kondusif ya. Meskipun dia bukan P3K, bukan PNS, tapi dia kita butuhkan. Iya. Nah, kalau tahun ini dikatakan sementara terakhir honor dia di tahun 2024, mungkin barangkali besok juga ada honor lagi tahun 2025, kita kan belum tahu. Jadi regulasi itu kan berjalan terus, kita tunggu saja. Mungkin di tahun ini anggaran 2024 selesai Desember. Ya. Barangkali nanti Mas Bayu punya perencanaan besok masih dibutuhkan dianggarkan lagi tahun 2025 untuk penyuluhan PNS. Kan berarti masih jalan terus. Meskipun SK-nya tiap tahun, selama dia dibutuhkan, anggarannya ada, insya Allah penyuluh agama non PNS ya masih bisa melakukan tugas itu. Ya, gimana nih Mas Bayu? Lanjutan dari tadi penyuluh non PNS. Jadi memang
kebetulan kemarin baru selesai kita penyusunan pagu indikatif ya, terkait anggaran honor penyuluh non PNS masih tetap dianggarkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih tetap Masih tetap dianggarkan ya. Betul. Alhamdulillah. Nah, tugas berikutnya kami di pusat yaitu untuk memperkuat regulasinya. Karena memang secara regulasi kan kontrak mereka selesai 5 tahun seperti itu. Artinya negara mengakui, tapi ya harus ditopang oleh regulasi yang kuat. Nah, ini ya mudah-mudahan lah regulasinya sebelum nanti DIPA keluar bulan November itu bisa keluar regulasinya. Seperti itu sih. Oke. Nah ini Pak, Mas Bayu ini sekarang berpindah ke Mas Bayu terkait dengan kondisi KUA yang ada di Jepara. Jadi di Jepara ini banyak KUA yang berdiri di tanah Pemprov seperti ini Karimun Jawa ini Mas. Ini berdiri di tanah Pemprov. Di Jepara, di Bate Alit banyak yang ada di tanah desa, tanah Pemda. Dan alhamdulillah di tanah Pemda sudah bisa kita minta sebagai hibah sehingga bisa dibangun dengan SBSN. Nah, ini besok tahun 2025 insya Allah Jepara mendapatkan SBSN untuk KUA Bangsri. Nah, setelah KUA Bangsri ini selesai Mas untuk pengajuan SBSN apabila disyaratkan harus tanah dari Kementerian Agama. Nah, ini solusinya bagaimana? Padahal kita masih banyak KUA yang belum SBSN. Ya, jadi memang harus sama-sama kita pahami ya, apa itu sumber dana SBSN, PNBP. Artinya SBSN itu adalah surat berharga syariah negara. Ya, ini sumber dana yang didapat dari hasil obligasi syariah. Ini adalah uang investasi yang dihimpun dari masyarakat. Artinya ini sebenarnya sumber dana hutang gitu. Nah, karena ini sumber dana adalah hutang dalam negeri, maka jaminannya itu adalah tanahnya. Tanah kawannya harus yang bersertifikat Kemenang. Karena kalau tanah wakaf ya nazirnya kan belum bisa kita ikat seperti itu Pak. Nah memang itu syarat mutlak SBSN seperti itu. Nah solusinya ke depan kita akan memperkuat pembangunan kawah itu ada melalui rehab Pak. Ya, jadi untuk tahun 2025 kita sudah siapkan beberapa budget lah. Jadi rehab berat, rehab ringan, kemudian yang SBSN itu yang benar-benar mendesak gitu. Mungkin itu. Terus kemudian gimana dengan tanah itu barangkali supaya bisa dapat anggaran SBSN. Ini contoh tanah Pemprov. Ya. Dimintakan hibah saja berapa tanah gitu. Jadi kemarin kita sudah mengulik persyaratan itu, Pak. Jadi di kami ada semacam MOU dengan Pemprov ya. Cuman adanya fotokopi. Sedangkan dari gubernuran minta yang asli. Nah, ini dokumen aslinya kita belum ketemu. Permasalahannya di situ. Seringkali karena dokumennya sudah sangat lama, baik apalagi di KUA ya, yang sudah sering berpindah. Di Kementerian Agama Kabupaten sendiri kita cari belum ketemu. Yang Pemprovnya mungkin ada. Nah, itu yang belum kita kulik karena kita juga tidak bisa mengintervensi kantornya gitu. Itu yang repot Pak. Gitu. Nah, mungkin bagaimana Pak Mas Bayu dengan pengadaan tanah melalui SBSN? Kemarin kita Jepara sudah mau mendapatkan Pak untuk yang KUA Kembang. Bahkan sudah disurvei sama Pak Kabit waktu itu. Tapi tidak jadi. Nah, ini gimana? Proyeksi ke depan apakah kemungkinan ada pengadaan tanah melalui SBSN? Ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa SBSN itu memang harus basis infrastruktur yang setahun harus jadi. Gitu, ya. Nah, ini sudah jadi pembahasan panjang oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas. Memang untuk pengadaan tanah melalui SBSN masih belum bisa disepakati. Karena kita tahu sendirilah proses sertifikasi tanah melalui BPN ini belum pasti, belum terukur gitu. Apalagi dalam 1 tahun pengadaan tanah sekaligus pembangunan ini belum tentu setahun selesai, terutama sertifikat. Jadi apalagi ini kan dana yang tadi saya sampaikan, prinsipnya adalah dana hutang, kita perlu prinsip kehati-hatian gitu. Ya kita tidak berani ambil risiko untuk SBSN ini pengadaan tanah melalui sumber dana SBSN. Oleh karena itu kemungkinan tahun depan kita akan mulai lagi Pak Kabit pengadaan tanah melalui sumber dana PNBP. Oh, PNBP ya, alhamdulillah.
Ya mungkin semoga Jepara mendapatkan alokasi untuk pengadaan tanah tersebut karena saya pikir itu mendesak, Pak. Apalagi atau memungkinkan gini, Pak. Kemarin kita itu dulu ya waktu SBSN yang pola pertama, yang pola-pola kecil 200 jutaan itu loh, Pak. Nah, itu kan sudah kadung sebagai KUA SBSN. Apakah itu nanti bisa diusulkan menjadi KUA SBSN dengan pola yang sekarang ini, yang full dari bangunan sama sarprasnya Itu diulang lagi, cukup direhab oleh itu, Pak. gitu lah. Sudah SBS. Tidak bisa. Nggak bisa ya? Cukup direhab. Karena Iya. dulu kan waktunya cuma 200 juta doang. Ya, makanya itu nanti kita siapkan opsi melalui rehab gitu. Oh, itu rehab. Ya, gitu. Mungkin itu. Nah, rehab itu ukuran rehab berapa? Budgetingnya gimana? Kalau rehab kita kembalikan ke tusinya ya, yang bisa menentukan ini kualitas bangunan kan adalah Kementerian PUPR di bawah oleh Dinas PUPR. Nah, nanti kita akan buat juknisnya untuk pengurusan rehab ya harus ada rekomendasi PUPR. Gitu. Karena ya mereka yang bisa menilai kan nggak mungkin Pak Kabit bisa menilai harga bangunan itu kan bukan kalian ya gitu. Iya, betul. Seperti itu Pak. Bukan tusinya ya. Ya, seperti itu. Oke, ini Mas Bayu, ini yang lagi tren ya terkait dengan tunggakan CPT dan terkait dengan jasa profesi dan transportasi penghulu dari yang kewajibannya penghulu untuk menghadiri pernikahan dan mencatatkannya. Ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah untuk pencairan Maret sampai Juni sudah tinggal eksekusi, MP-nya sudah ada. Kemudian untuk yang revisi CPT tunggakan juga tinggal ketok palu gitu ya. Nah, ini munculnya KMA 388 ini apakah mengkonfirmasi bahwa tunjangan Jaspro ini akan semakin ke sana semakin dihilangkan atau bagaimana ini Mas Bayu? Ya, baik. Ya, ini makanya tadi kan saya sudah meluruskan terkait SBSN. Sekarang kita ke terkait PNBP ya. Kembali lagi PNBP itu kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018, yaitu definisinya adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Tuh, jadi ini yang perlu kita pahami bersama, artinya sederhananya PNBP itu disetorkan ke negara dulu, baru kita bisa gunakan seperti itu. Nah, kemudian penggunaannya itu harus yang bersifat kembali ke dalam bentuk layanan seperti itu. Nah, kita paham dulu tahun 2014 semangatnya memang ada kejadian latar belakang ya, kejadian latar belakang. Nah, akhirnya peruntukannya untuk jasa profesi dan transport penghulu. Nah, tidak lama setelah keluar PP tarif, kita juga mendapatkan perpres kenaikan tukin itu tahun 2014 kalau nggak salah itu hanya beda 2 bulan itu antara PP dan perpres tukin kita. Masih 2014 ya. Sama-sama tahun itu makanya. 2014 betul. Nah, kita itu tadi terkait PNBP ya, artinya PNBP itu bisa kita gunakan setelah disetorkan ke negara. Nah, kemudian penghulu, Pak Kabit, kita semua ini adalah PNS ya. Ya, ketika kita bicara PNS ya, kita bicara hak ya, terutama ya paling sering itu ya. Ya kita kembali lagi ke Undang-Undang Keuangan Negara bahwa hak para pegawai itu masuk ke dalam komponen belanja pegawai seperti itu. Makanya arah kita untuk evaluasi PNBP ini ya memang kita akan melakukan penyesuaian bahwa menikahkan itu walaupun yang mandular kantor itu mereka dapat angka kredit, artinya ketika mendapatkan angka kredit ya mereka mendapatkan dari tunjangan kinerja. Sederhananya sama seperti guru ketika perpres tukin mereka pilih salah satu TPG atau tunjangan kinerjanya. Malah yang terbanyak. Tertingginya seperti itu Pak. Iya, itu betul. itu undang-undang dasarnya kuat seperti itu. Ya kita mau kembalikan kepada undang-undang keuangan negara dan kalau tuh sebenarnya begini Pak, ketika itu masuk ke dalam komponen belanja pegawai kurang walaupun dipajak kurang kan masih bisa dibayar. Sementara kalau Jaspro sumber dana PNBP ya tunggakan tahun depan ya seperti ini lagi makanya. Nah oleh karena itu
Itu sebenarnya arahnya, Pak. Kita kembalikan. Toh nanti ketika nanti ada penyesuaian Jaspro, pengurangan Jaspro, ya itu tidak kemana-mana. Kembali lagi ke KUA yang tadi disampaikan di awal untuk pengadaan sarprasnya, pengadaan tanah seperti itu. Jadi tidak benar isu kalau itu akan digunakan untuk yang lain gitu atau digunakan diambil buat apa gitu. Berarti tetap kembalinya ke KUA masing-masing sesuai dengan besarannya, definisi. Undang-undang PNBP bahwa harus kembali ke dalam bentuk layanannya. Nah, kira-kira ini bocoran mungkin mau naik 80% ini kapan nih Mas Bayu? Ya, ini kebetulan ya saya di perencanaan sudah sering rapat lah dengan Kementerian Keuangan, sedang tahap evaluasi Pak ya. Sedang evaluasi karena memang ini yang perlu diketahui, jumlah pegawai Kementerian Agama ini terbesar ketiga setelah TNI dan Polri. Jadi jumlah pegawai Kementerian Agama itu kurang lebih 260.000 Pak. Iya, dan untuk menghitung-hitungin nggak bisa penghulu duluan atau Pak Kabid duluan gitu. Jadi semua kita hitungin semuanya itu. Dan itu pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar. Kita sudah hitung dan sudah kita tukar data dengan Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan juga prinsipnya mereka sudah mendapatkan izin prinsip dari Menpan ya. Cuman memang kita paham sendirilah kondisi keuangan negara. Sekarang penerimaan sudah cukup tertekan, dan bahkan bulan Juni itu APBN kita sudah defisit gitu. Yang biasanya defisit itu nanti akhir-akhir tahun, artinya seluruh kementerian sekarang berlomba-lomba untuk berbelanja gitu. Seperti itu Pak Samsul. Tapi ya kita berharap sebelum Oktober ada kabar baik lah, perpresnya turun. Tapi ya kita sudah sering tukar data lah dengan Kementerian Keuangan untuk kebutuhan anggaran belanja pegawainya seperti itu. Gitu Pak. Terus ini Mas, terkait dengan selisih yang diterima kemarin kan, apa yang diusulkan dari satker masing-masing terkait dengan CPT itu kan setelah direview oleh Irjen, terus kemudian oleh BPK, ada selisih, BPKP ada selisih. Misalnya dari usulannya 1,5, kemudian ternyata di Irjen menjadi 1,3. Nah, ini kan ada selisih yang cukup signifikan. Nah, alokasinya kemana itu Mas? Setelah menjadi selisih itu kan yang menurut saya menjadi hak Jepara misalnya, nah, apakah bisa dikembalikan ke alokasi ke Jepara lagi dalam bentuk yang lain? Ya, jadi ini juga sudah dibahas juga kemarin di internal terkait sanggahan ya. Dan memang dari Ijen menyampaikan untuk proses sanggahan kemungkinan agak mepet waktunya gitu. Jadi prosedurnya untuk sanggahan itu ya setelah uang itu dicairkan gitu. Nah, prinsipnya ya tadi dikembalikan ke PNBP, kita akan kembalikan ke dalam bentuk pelayanannya. Kita sudah exercise di pusat dari Pagu sekarang dikurangi Jaspro ongoing tahun 2024 dan dikurangi tunggakan yang Jaspro dan non Jaspro. Ya kita ada sisa tidak terlalu banyak lah itu. Ya itu masih kita bahas di godok di pimpinan gitu. Ya pastinya untuk program-program prioritas yang tadi dibahas oleh Pak Kabid, revitalisasi KUA, kemudian bimbingan perkawinan seperti itu. Pasti kembali. Berarti yang CPT tahun 2024 ini insya Allah kebayar Mas ya? 100% ya? Sudah, itu sudah artinya jangan meragukan komitmen pimpinan kita ya. Artinya ini bahkan kita sudah memblokir seluruh anggaran PNBP untuk menjaga agar PNBP ini tidak dicairkan di luar Jaspro Transport Penghulu. Nah, itu seperti itu. Nah, kita ambil positifnya, nanti dengan kita akan mengevaluasi besaran Jaspro tahun depan, persentase antara Jaspro dan program itu sudah cukup berimbang. Artinya penghulu dapat Jaspro, KUA juga dapat timbal balik layanannya berupa sarpras atau rehabnya, seperti itu. Ya emang ini sarpras ini yang menjadi sangat penting, utamanya terkait dengan PC, printer PLQ. Ini sangat penting sekali Mas, karena Jepara itu 10 tahun pengadaan PLQ yang kemarin itu masih ada juga yang belum tergantikan. Ya, ini mungkin dari hal-hal ini bisa kita harapkan untuk
bisa menggantikan PLK yang sudah tidak layak untuk digunakan. Oke, Bolo Semangat, demikian perbincangan kami dengan Bapak Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Mas Bayu dari Biro Perencanaan Kemenak RI. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Kabid, Mas Bayu. Semoga perbincangan ini bisa menginformasikan kepada masyarakat, halayak umum dan penghulu pada khususnya supaya tidak lagi galau dengan terjadinya. Tinggal menunggu detik-detik pencairan saja. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih.